Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tamran Saputra dengan NPM 2375836. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang analisis data, information and communication technology yang sudah saya buat di Tableau. Nah, di sini ada dataset. Dataset ini ada negara, menyertakan berbagai negara di seluruh dunia dari beberapa subwilayah. Tahun pengumpulan data, data diambil dari beberapa tahun antara 2017 hingga 2019 tergantung pada negara. Ada pula region yang dimana data dikelompokkan berdasarkan wilayah utama seperti SSA atau Sub-Saharan Afrika, MENA atau Middle East and North Africa, dan ada IAP atau Asia and Pacific dan lain-lain. Persentase populasi pria dan wanita yang dimana dataset berisi informasi mengenai persentase pria dan wanita dalam populasi setiap negara yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Sub-wilayah. Dataset mengelompokkan negara-negara ke dalam beberapa sub-wilayah geografis yang ditandai dengan kode warna. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama tadi ada negara, itu di sini ada negaranya, itu ada negara di sini. Ini dia areanya, dan ini itu subregionnya. Ini ada data years. Ini datasetnya, saya jelaskan datasetnya. Sini ada area seperti Cuba, Tunisia, Mongolia, Algeria, Suriname dan lain-lain. Ada pula tahun datanya di 2019 sampai 2020. Namun di 2020 ini hanya terdapat satu data saja, yaitu ada di States of Palestine, yaitu ada juga region. Sini sebelah sini ada subregionnya yang ditandai dengan bermacam-macam warna. Di sini ada biru, oranye, merah, biru muda, hijau, kuning, dan ungu. Ada pula jenis kelamin yaitu wanita dan pria. Nah, di sini struktur data dan komponen grafik yang ada pada tabel saya itu ada negara dan tahun data yang menjelaskan berbagai negara dengan periode pengumpulan data yang berbeda antara 2017 hingga 2019 sampai 2020. Ada pula jenis kelamin, kolom terpisah untuk female atau wanita dan male atau pria, menunjukkan distribusi per jenis kelamin. Ada pula subregion atau wilayah, diberi kode warna berbeda untuk setiap wilayah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada biru, hijau, kuning, ungu, dan lain-lain. Itu untuk menyatakan wilayah atau subregionnya. Ada pula sumbu X untuk menunjukkan persentase kemungkinan akses layanan partisipasi program atau indikator gender tertentu. Nah, itu sumbu X itu ada di sini. Ini ini untuk menentukan persentase orang orangnya yang bisa menggunakan information communication technology ini. Selanjutnya itu ada perbedaan pada setiap bar. Nah, di sini saya membuat perbedaan pada setiap bar ini untuk apa? Untuk kita bisa melihat apa aja sih perbedaannya di setiap bar itu. Nah, di sini setiap bar atau batang dalam grafik menggambarkan persentase terkait metrik tertentu atau misalnya akses layanan atau partisipasi untuk pria dan wanita di tiap negara. Nah, di sini ada yang pertama nih ada negara dengan ketimpangan akses antara pria dan wanita, yaitu ada di Pakistan atau Punjab dan Nepal, di mana batang pada kategori pria lebih panjang dibandingkan wanita. Ini mungkin menggambarkan ketimpangan akses seperti partisipasi pria yang lebih tinggi dalam pendidikan, pekerjaan atau layanan tertentu. Kita lihat di tabelnya di bagian Pakistan dan Nepal. Pakistan atau Punjab, ya benar di sini pria lebih panjang.
Kita lihat di sini pria ini lebih panjang ketimbang wanitanya. Dan ada juga di Nepal. Kita lihat di Nepal. Oh, ini Nepal. Di bawahnya Pakistan ternyata. Nepal. Kita lihat di sini. Oh ya, batangnya lebih panjang pria dibandingkan dengan wanitanya. Ini memungkinkan dari negara tersebut lebih banyak mengutamakan pria ketimbang wanitanya. Selanjutnya, ada negara dengan akses lebih tinggi untuk wanita, yaitu ada di Mongolia dan Kiribati. Mengapa demikian? Karena wanita tampak memiliki persentase lebih tinggi dibanding pria. Hal ini bisa menandakan partisipasi wanita lebih besar atau fokus kebijakan pemerintah pada pemberdayaan perempuan di negara-negara ini. Kita lihat di tabelnya di Mongolia dan Kiribati. Di Mongolia bisa kita lihat wanitanya lebih besar grafiknya ketimbang prianya, walaupun ada satu grafik yang menyatakan pria lebih tinggi dibanding perempuannya. Itu tadi untuk Mongolia dan di Kiribati. Di sini Kiribati datanya diambil dari 2018 sampai 2019. Nah, di sini lebih panjang grafik untuk perempuan dibanding untuk prianya, karena itu tadi dia memperdayakan wanitanya dibandingkan pria di negara itu. Selanjutnya, ada negara dengan distribusi relatif seimbang, yaitu ada di Suriname dan Cuba. Bar untuk pria dan wanita memiliki panjang yang hampir sama. Ini menunjukkan tingkat kesetaraan akses atau partisipasi antara kedua gender ini sama untuk di negara tersebut. Ada di Suriname dan Cuba. Ini Cuba, ini untuk perempuannya dia sama dengan 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 laki-laki di Cuba dan di Suriname. Suriname. Walaupun di Suriname ada satu grafik yang menyatakan perempuan lebih tinggi daripada pria, tapi dilihat di sini tergolong merata untuk pria dan wanitanya. Selanjutnya ada negara dari kawasan MENA atau Middle East and North Africa, yaitu ada Tunisia dan Irak. Tunisia menunjukkan batang lebih panjang pada wanita, sedangkan Irak lebih dominan pada pria. Ini mungkin mengindikasikan perbedaan kebijakan gender antara negara di kawasan yang sama. Berarti di negara Tunisia dan Irak ini memiliki memiliki perbedaan kebijakan gender yang dimana Tunisia ini Tunisia ini lebih panjang perempuan, ya lebih panjang perempuan ketimbang di Irak. Tunisia berarti lebih dominan ke perempuan, sedangkan di Irak itu lebih dominan ke pria timbang wanita. Nah, ini walaupun mereka ada di region yang sama, tapi perbedaan tidak menutup kemungkinan untuk perbedaan kebijakan di negara-negara tersebut. Selanjutnya ada di negara di sub-Saharan Afrika atau SSA, yaitu di Madagaskar, Sierra Leone, dan Lesotho. Batang pria dan wanita bervariasi di setiap negara, menunjukkan ketimpangan akses layanan atau partisipasi program sosial yang berbeda-beda di wilayah ini. Secara umum, SSA menampilkan lebih banyak variasi dibanding wilayah lain. Kita lihat di sini yang SSA, Madagaskar ada lebih bervariasi. Kongo, nih Leone juga, ini tidak ada sama sekali, cuma ada di pria.
Selanjutnya, selanjutnya di sini saya menggunakan filter data search saja, yang dimana filter data search-nya dari MICS, dan kolomnya di sini saya menggunakan jenis kelamin, sum antara umur dari lab 15 sampai 24 tahun, yang diambil dari 3 bulan terakhir untuk mengoneksikan dan menginstal di device baru, di modem kamera atau printer. Di sini untuk memindahkan atau mengcopy file atau folder, ini untuk membuat presentasi elektronik menggunakan software presentasi. Ini ada lesson computer related activities. Sini juga ada untuk menulis program atau pembahasan pembahasan programming. Untuk row-nya saya menggunakan di sini ada countries and areas, ini data years dan region. Selanjutnya untuk interpretasi umumnya di sini ada kesenjangan gender. Di beberapa negara, pria memiliki persentase akses lebih tinggi, sementara di negara lain wanita lebih mendominasi. Hal ini mencerminkan ketimpangan gender yang bervariasi menurut wilayah dan kebijakan setempat. Yang kedua, ada wilayah berbeda dan pola berbeda. MENA cenderung memiliki variasi yang lebih tinggi dalam perbedaan gender. IAP dan LAC memperlihatkan pola yang lebih merata dengan sedikit perbedaan antara pria dan wanita. Selanjutnya ada implikasi kebijakan, yaitu grafik ini memberikan wawasan tentang bagaimana setiap negara atau wilayah mungkin memprioritaskan gender tertentu dalam kebijakan layanan publik, pendidikan, atau pekerjaan. Nah, mungkin sekian saja. Di sini mengapa tidak saya masukkan semua data ini karena nanti di sininya akan tidak terlihat kalau terlalu banyak. Jadi sini saya cuma mengambil 5 contoh saja, yaitu yang diletakkan untuk di bawah sini, 5 saja. Karena kalau terlalu banyak dia nanti tidak akan muncul ataupun nanti jadinya akan nge-lag. Mungkin cukup sekian saja untuk presentasi saya pada hari ini atau malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.